Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, catatan yang diperlukan, serta alat tulisnya. Nah, pada video ini akan ada kuis yang harus kalian jawab, dan jawabannya ada dalam video ini. Maka simaklah video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir. Dan anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membuat daftar informasi penting dari setiap paragraf bacaan, kalian mampu menyajikan ringkasan teks beberapa penjelasan secara mandiri. Kemudian yang kedua, dengan membuat komik, siswa mampu menjelaskan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. Dan yang ketiga, dengan berlatih, siswa mampu memperagakan hasil kreasi pola lantai tari daerah dengan benar sesuai dengan ekspresi. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya. Sama-sama Siti, saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tarian khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Tentu saja Dayu, terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik. Baik, anakku yang terkasih, mari kita mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu dari tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura yang disebut dengan memendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet sehingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambahkan penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menjanjikan tari pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer dari tari pendet modern, Iwayan Rindi, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana yang layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni.
Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tarian pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tarian pendet tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tarian Bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, berilah garis bawah pada kalimat-kalimat yang mengandung pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Kemudian, buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan pemahaman menu terhadap isi bacaan di atas. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya pada titik-titik yang tersedia. Pada titik-titik yang tersedia, gunakanlah diagram di samping untuk mengerjakannya. Nah, ini sebelum pembelajaran diakhiri, kita akan jawab 2 pertanyaan kuis tadi, dan Bapak yakin kalian sudah menyimaknya dari awal sampai akhir sehingga kamu dapat menjawab 2 pertanyaan dalam kuis ini. Selamat mencoba ya. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran ini kita laksanakan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.